Kita jadi kita kayak bintang tamu lah di situ ya. Itu anugerah loh. Nggak semua orang dikasih itu. Nah itu dia makanya gue bilang ada kok hiburan Tuhan pada waktu itu ada. Di tembok itu gue cuma berdiri terus gue kayak gini. Terus gue bener-bener cek hati gue, oh ya gue pengen doa gue yang pertama adalah supaya suami gue bisa pelayanan lagi. Dan pada waktu itu kayak it seemed impossible. It seems impossible. It seems impossible lah. Karena lo nggak tahu bagaimana untuk meyakinkan orang-orang yang udah berpandangan buruk terhadap dia. Pertama, gue nggak mau meyakinkan orang karena kita berdua bukan tipe yang kayak, males lah nggak bela diri, emang salah gitu gimana ya gitu. Jadi kayak, tapi pada waktu itu kayak mikir, nggak tahu Tuhan, pokoknya ini aja doa gue deh, gue nggak tahu ntar gimana caranya, gue nggak mau mikir, pokoknya itu doa gue titik, udah itu aja. Oh ya, satu pertama itu, yang kedua gue pengen punya rumah di Bali, udah itu doang. Oke, itu 2017. Iya. Lalu kapan itu dikabulkan? Pelayanan itu mulai sedikit ada gitu ya. Tahun ketiga lah. 2018? Jadi waktu kita punya kafe ini ya, lucu, sesuatu yang baru terjadi. Kita mulai sering kumpul-kumpul sama sesama orang seiman dan orang berdosa. Jadi orang beriman padahal belum berdosa loh guys. Kenapa ya kita selalu berpikir dia beriman pasti nggak ada dosa? Hello. Maksudnya gini. Nggak, gue bukan mengkoreksi lo. Maksudnya orang-orang yang berpandangan, oh ternyata beriman sama berdosa itu beda box. Satu box sebenarnya, ya nggak sih? Oke, lanjut. Jadi kayak ibaratnya tuh kita bikin persekutuan komunitas gitu ya. Tapi yang datang tuh kayak ya some of them tuh kayak kabur ke Bali gitu. Termasuk orang yang kabur. Ya, with their own problems. Istilahnya senasib lah kita gitu kan. Senasib. Beda varian aja. Beda varian yang ya maaf ya, yang tipenya yang kalau ke gereja tuh masa bersalah karena semua orang kayak dia begini gitu. Nah, karena nih mendekat ke kita karena sama nih. Wah, ini kayaknya gue mau ke sini soalnya kayaknya kalau di sini dosanya lebih gede daripada gue kayak gitu loh. Ya ampun, serius. Jadi merasa nggak dihakimi lah gitu. Kita santai banget, awal-awal cuma ngumpul kayak pertama kali itu kayak cuma 5-6 orang, itu pun 5 orang itu satu keluarga gitu. Bapak, ibu, anak. Jadi small circle, cuma kenapa kok seneng gitu kan. Seneng, terus setiap minggu tambah lagi. Kumpul itu berarti hanya ngobrol-ngobrol apa diakhiri dengan puji-pujian, ada yang bawain firman atau baca ayat? Jadi tadinya itu kita cuma ngumpulin orang, cuma kayak ngajak makan aja. Jadi kan itu kan kafe. Ya udahlah kita olah, share gitu kan. Lama-lama kok jadi serius ya gitu. Lama-lama jadi jadi ibadah deh. Sampai sekarang kan tuh? Sampai sekarang. Apa namanya komunitasnya? Jadi kita ada 2, ada komunitas Kayu Jati dan Bali Adulam Ministry. Kenapa dinamain Adulam? Karena itu gua Adulam, di mana Daud itu waktu dia dikejar-kejar sama Raja Saul, dia ngumpet di situ kan. Nah di situ tuh dia berkumpul sama kayak penjahat, gitu-gitu. Jadi orang-orang yang dikucilkan lah dari masyarakat gitu. Dikucilkan dari masyarakat, padahal justru kualifikasi kita untuk bisa dekat dengan Tuhan juga adalah dosa itu sendiri. Tapi memang itu sesuatu yang harus kita alamin sih. Jadi gua Adulam itu ada, dan orang tidak selamanya ada di Adulam itu, gitu kan. Jadi memang kalau menurut gue ya memang gua Adulam itu adalah sebuah proses yang memang harus kita lalui ya. Masalahnya kan kalau kita nggak ngerasa dosa kita gede-gede amat kan kebutuhan kita akan Tuhan berkurang, ya nggak sih? Kita akan merasa, gak lah gue nggak segede dia, udah gini-gini aja cukup gitu. Justru nggak tahu ya, menurut gue justru di dalam keadaan guilt, shame, sickness,
dosa, justru itu kualifikasi kita untuk bisa mendekat dan bukan menjauh dari Tuhan. Iya. Nggak sih? Manusia tuh ada dua sebenarnya. Satu, dia menyadari betul dia berdosa. Yang kedua, dia nggak merasa berdosa tapi dia merasa kosong. Dan dua-duanya butuh Tuhan gitu. Jadi justru ya kalau dari pengalaman yang gue alamin dan juga dari omongan-omongan kayak kesaksian orang-orang sekitar gue, mereka merasa bahwa justru dalam keadaan mereka yang paling terpuruk itu dimana mereka tuh mengalami Tuhan gitu. Jadi mengakui Tuhan itu sama mengalami Tuhan is totally different. Mengakui Tuhan dan mengalami Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Betul. Nah jadi justru orang yang hidupnya merasa dia baik-baik aja, dia nggak pernah ngalamin Tuhan. Tapi itu, mungkin dia kosong. Itu sedih loh sebenarnya kalau tidak pernah mengalami Tuhan. Cuma tahu-tahu aja gitu, tahu-tahu aja oh ini yang nyediain. Kalau butuh apa-apa minta sama dia. Iya, jadinya Tuhan jadi kayak semacam ya memang sih God is a provider, but it's not only a provider, enggak juga. Jadi kayak layanan antar ya. Iya, kata-kata provider itu kan sekarang dari sisi mana nih? Provider dalam arti kita yang minta atau Tuhan yang beri karena dia tahu ini yang terbaik buat kita gitu kan. Gitu. So I think there's two type of person gitu, dan mungkin gue orang yang berdosa ini yang kayak aduh gila gue kayaknya nggak layak banget, nggak ada yang layak lah, nggak ada yang layak, gue ngerasa gue nggak layak, tapi ya udah menangis deh. Apa gue biasanya nangis duluan kalau kayak gini-gini, susah jadi mau acara kalau cengeng. Iya betul, makanya gue gak mau gitu. Oke. Dari kisah Feby ini, mungkin beberapa teman-teman juga sempat tahu bahwa di tahun 2020 ketika kita semua dihantam oleh pandemi, ada pandemi dengan varian yang berbeda yang hit Feby dan keluarganya, Feby dan Bang Frankie. Jadi di saat orang sibuk social distancing, harus pakai masker sana sini, dan kita pikir itu sudah hal terberat yang kita alami dalam hidup kita, yang adalah berat ya, saya tidak mengentengkan. Feby mengalami satu perjalanan di mana waktu itu menerima diagnosa sakit. Iya, betul. Kanker ovarium kalau nggak salah ya. Iya. Gue inget waktu itu sempet nanya, Bio, aku manggil dia Bio, dia manggil aku Ina. Apa yang lu rasa awalnya? Gimana caranya kok lu bisa sampai tahu, sampai dapat diagnosa itu? Awalnya itu lu ngerasa mual ya, lu bilang. Apa kembung apa sih? Iya, jadi memang awalnya tuh I feel something ya di perut lah begitu. Cuma ya kayaknya menunda terus kan. Nah pas pandemi tuh semakin terasa karena kita di rumah. Oh jadi distraction nggak ada, jadi semakin merasa. Jadi memang ada bersyukur juga sih, karena inget banget tuh waktu itu gue ngerasa kayak bulan-bulan Maret tuh kok perut gue nggak enak gitu karena di rumah terus kan. Gitu akhirnya beranikan diri cek ke dokter. Nggak enak tuh mual atau apa? Mules apa? Mual. Jadi kayak makanan tuh kayak masuk tuh nggak tercerna dengan baik gitu. Oke. Lalu akhirnya lu memeriksakan diri dan ketahuanlah stadiumnya waktu itu 1C. CA ovarium stadium 1C. Berarti masih di tahap awal nggak itu? Tahap awal. Karena kanker itu ada berapa stadium? Setelah gue belajar dan tanya-tanya, karena kan waktu sakit kan tanya-tanya ke semua dokter, ke teman-teman juga. Jadi kita nggak bisa, ada juga kanker yang nggak ada stadiumnya. Oh iya? Kayak, jadi banyak mitos-mitos di kanker ya, yang kayak dibilang kanker tuh harus ada stadium, nggak. Ada beberapa kanker yang tidak ada stadium. Nggak ada istilah itu? Nggak ada istilah stadium. Oke. Waktu pertama kali terima diagnosa itu, takut dong pasti. Takut. Oke. Yang pertama pasti takut, yang kedua ya udah acceptance saja, terima. Jadi kayak bahkan waktu itu sempat ngobrol sama Tuhan, aku bilang Tuhan nih mau kemana ya? Kan kalau kita mendengar kata kanker kan kita pasti yang the worst skenario kan bye gitu, selesai gitu kan. Gue pengen ngomongin Tuhan kalau memang this is the end of my life, terima gue ya, ngomong gitu. Ya udah, aku dengan segala kekurangan dan semua yang sudah pernah aku lakukan, tapi kalau misalnya
nasib gue berakhir di dunia ini, hidup gue berakhir, ya gue mau kemana? Ya gue cuma mau aku cuma mau ke Tuhan aja gitu. Mau minta diterima. Iya, itu dah. Oke, gitu. Itu sebenarnya keinginan kita semua yang ada di muka bumi ini. Tapi kadang-kadang kita terlalu sibuk menyibukkan diri sehingga akhirnya menimbulkan satu, nggak tahu ini pemikiran gue, kesombongan untuk setiap hari mengakui itu kepada Tuhan, bahwasannya bila hidupku sudah berakhir, aku maunya kembali kepada Tuhan. Nggak jelas kan? Kan kita berasal dari pencipta kita, ya kembalinya juga maunya ke sana dong. Betul. Ya kan? Betul. Oke. 2020 itu berarti di saat semua orang sibuk dengan social distancing dan yang lain-lain, varian episode pandemi menurut Feby dan Frankie adalah tiap hari ada di rumah sakit atau bagaimana waktu itu? Iya, jadi ya waktu itu kayak cek ke rumah sakit, terus ternyata harus surgery kan, harus dioperasi, angkat rahim. Habis itu didiagnosa cancer, habis itu sebulan setelah angkat rahim baru mulai kemoterapi. Berapa kali? 6 kali. Itu kayak diinfus? Ya, jadi kalau kemoterapi itu kita diinfus selama 6 jam. Waduh. Ya, selama 6 jam itu. Itu apa yang lo rasain waktu itu? Waktu kemoterapi, nah ini aku tuh bersyukur banget ya, mungkin karena memang ketahuan penyakitnya tuh early stage, terus juga aku tuh lumayan fit lah gitu ya, jadi ya nggak terlalu parah-parah banget ya, dalam arti stamina tuh masih ada, jadi masih bisa jalan-jalan gitu. Cuma memang nggak semua sih yang mengalami apa yang aku alamin. Dan memang bisa diakui ya bahwa kemoterapi itu berat. Itu kemoterapi itu berat gitu loh. Makanya kita cewek-cewek ini harus jaga kesehatan sih. Karena ya gue percaya yang namanya sesuatu itu kita nggak bisa kontrol semua. Walaupun kita sudah menjaga kesehatan kita sedemikian perfect pun kita masih ada kemungkinan sakit gitu. Oh iya? Pasti. Iya, jadi kita nggak tahu sampai pikiran kita juga. Apapun itu ya, itu di luar daripada kita punya kuasa gitu ya. Ada hal yang kita nggak bisa kontrol gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah kita jaga kesehatan kita, sehingga nanti kalau misalnya nih ada sesuatu terjadi sama kita bisa kuat gitu. Jadi bersyukur banget, lumayan lah gitu ya, lumayan jaga kesehatan lah, sehingga pada waktu itu terjadi kondisinya lumayan fit. Oke. Gue punya satu pertanyaan yang mungkin agak personal, tapi gue penasaran. Banyak orang berpikir bahwa ketika diberi sakit ya, padahal gue gak percaya kalau penyakit itu datangnya dari Tuhan. Itu kayak ini teguran, ini dikasih sama Tuhan biar kamu jadi orang sadar, jangan jadi orang yang ya katakanlah mau hidup dalam dosa atau apa gitu. Nah, kalau kamu sendiri apa pandanganmu terhadap ini? Benar-benar doa sama Tuhan kasih tahu dong dokter yang terbaik. Punya prasangka baik aja sama Tuhan. Kalau selama ini kita udah dikasih anugerah hidup, gue baru sadar bahwa Tuhan itu menciptakan tubuh kita ini luar biasa. Dan kita terlalu underestimate sama tubuh kita. Itu nggak disadari orang ketika mereka sehat. Kalau kita bisa hidup aja itu udah anugerah ya. Bener banget. Jangan juga positive thinking semua dimakan karena biar yang penting happy ya nggak gitu juga. Jadi tubuh ini nih sebenarnya kita harus kasih dia waktu untuk healing.